Akhwat kita tadi kalau mau sholat, sebelum sholat malam, dia dan ikhwah kita pertama dimulai dengan niat dulu. Saya kalau tidur nanti saya mau niat sholat malam. Niat ini sudah diberikan catatan pahala ibadah itu walaupun kita belum kerjakan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan belum dikerjakan sama dia. Ini antum mau tidur, tapi niatkan. Niat mau sholat malam, baru niat. Kan? Dan dia ketiduran, dia kebablasan, azan subuh baru bangun. Maka kutiba lahu hasanatun kamilah. Tetap dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Karena dia sudah niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, dia bangun malam kemudian dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afiha. Kata Nabi Muhammad SAW dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala tahajud itu. Ila sabamiyah di'fin ila adha'afin kathira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan teman-teman sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini yang kita selalu sebut dengan nama Allah, dan dengan mengenal Tuhan kita, kita juga punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati, yang biasa kita kenal dengan istilah halal dan haram. Dan dengan itu setiap muslim karena memiliki agama Islam dan mengenal Tuhannya Allah, hidupnya akan tertata dengan rapi. Mereka akan selalu hanya fokus kepada apa yang dihalalkan, plus lagi thayyibah atau berkualitas. Di dunia mereka punya panduan hidup, mereka akan makan yang terbaik, minum yang terbaik, berpakaian yang terbaik, bergaul yang terbaik, mencari pendapatan yang terbaik, menjadi pemimpin, bawahan, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, sahabat, semuanya yang terbaik. Karena mengejar keutamaan yang dijanjikan dalam agama Islam. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang juga disempurnakan nanti di akhirat. Seorang muslim yang patuh, yang biasa dikenal dalam istilah agama kita dengan soleh dan soleha, itu akan mendapatkan surga yang abadi penuh dengan kenikmatan di sana. Oleh karena itu sebuah nikmat yang luar biasa kalau Allah jadikan kita sebagai sosok muslim yang terutama yang patuh, yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah agama. Perlu digarisbawahi bahwasanya perintah agama semuanya baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, membantu orang susah, dan semua yang dilarang tidak baik. Seperti membunuh, menggunjing, memfitnah, mencuri, dan segala macam hal. Oleh karena itu ini nikmat yang sangat besar kita menjadi seorang muslim. Dan Allah berfirman kekal dalam kitabnya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama, sampai akhirnya beliau meninggal dunia dalam kondisi sudah menyampaikan semua yang Allah amanahkan dan bebankan di atas pundak beliau, dan bisa kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Pertama-tama ahlan wa sahlan, selamat datang semua teman-teman peserta di event pameran ini. Tentu saja sebagaimana kita tahu yang sudah hadir, ini adalah pameran haji dan umrah. Travel berkumpul di sini dan semua yang berhubungan dengan itu, baik yang lokal dari kita dan juga dari internasional, dari Saudi pun hadir di sini dalam rangka bagaimana mencari sinergi agar bisa bekerja sama yang baik, sehingga setiap muslim dari Indonesia, negara kita secara khusus, bisa lebih mudah melaksanakan ibadah umrah dan haji
mendapatkan fasilitas yang terbaik, dan tentu berharap haji dan umrohnya juga menjadi haji yang mabrur dan umroh yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita keluarkan, energi yang kita juga luangkan, semuanya itu waktu juga, semuanya tidak sia-sia. Jadi kita berharap insya Allah salah satu program yang menarik adalah kita buat talk show seperti ini, sehingga akhirnya bisa teman-teman lebih faham yang berhubungan dengan masalah ibadah umroh dan haji, serta kira-kira kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan, atau mungkin yang dirasakan selama ini menjadi penghambat. Kita coba bedah pada kesempatan ini, sehingga dilema-dilema yang ada ya, yang bisa menghambat kita untuk melangkahkan kaki ke Baitullah itu akan terangkat insya Allah. Fadhal. Oke, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaannya. Bismillah, kita akan segera memulai talk show ini Ustaz. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang umroh Ustaz, menuju umroh dan dilema serta solusinya. Namun sebelum kita memulai tentang dilema-dilema ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu Ustaz, kenapa kita harus berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan umroh ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, kalau kita bicara umroh, maka tidak bisa luput haji. Begitu juga kalau kita bicara haji tidak bisa luput umroh. Dan semua muslim punya kewajiban mengetahui kalau rukun Islam dia yang kelima adalah ibadah haji. Jadi sebagaimana kita peduli dengan syahadat kita, kita menjaga agar jangan sampai membatalkan keislaman kita atau membatalkan syahadat dengan betul-betul memurnikan tauhid, mengesahkan Allah dan bergantung padanya, serta membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, menjaga 5 waktu sholat, kemudian menunaikan zakat bagi yang mampu dengan syaratnya haul 1 tahun dan nisab kadar minimal 85 gram emas dan mengeluarkan 2,5%, puasa Ramadan setahun sekali, dan juga haji. Jadi haji ini perlu sekali, dan umroh dibahas sebagaimana perlunya membahas 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, dan juga puasa Ramadan. Karena telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, kebetulan orang itu belum masuk Islam. Kemudian dia mengatakan waktu masuk ke masjid Nabi, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan saya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, saya ingin tanya kepada anda. Maka kata Nabi SAW, silahkan. Orang itu bilang, siapa yang meninggikan langit? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah. Lalu kemudian orang itu berkata lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu dikatakan lagi, orang itu berkata lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atas bumi itu? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu kemudian orang itu mengatakan, saya bertanya kepada anda, wahai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu mengulangi lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami untuk menjaga sholat 5 waktu? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu berkata lagi, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami mengeluarkan harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami, maksudnya zakat? Kata Nabi SAW, iya. Orang itu berkata lagi, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan penuh Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bertanya yang terakhir, dia mengatakan, atau pertanyaan yang 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini lalu dia mengatakan, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang perintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami haji ke rumah Allah sekali seumur hidup, maksudnya wajibnya? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu orang ini melemparkan pertanyaan terakhirnya. Dia mengatakan, kalau seandainya saya meyakini kelima rukun Islam tadi itu, apakah saya akan masuk surga? Kata Nabi SAW, iya. Orang itu lalu syahadat. Orang itu syahadatannya belum muslim. Dia syahadat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai sekarang saya tidak tambah dan tidak kurangi. Maksudnya rukun Islam ini saya akan fokus kerjakan. Maka orang itu pergi. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini.
Berarti fokus kepada rukun Islam saja teman-teman sekalian sudah cukup membawa kita masuk ke dalam surga. Asal digerjakan dengan tuntunan yang benar. Sholatnya benar, tata cara dan bacanya benar, waktunya tepat. Kemudian juga syarat-syarat rukun dipenuhi, zakat juga sama, puasa Ramadan juga sama, haji yang diikuti dengan umroh juga sama, maka tentu saja akan menyempurnakan keislaman seseorang dan cukup membawa dia menuju ke surganya. Gitu kan? Jadi memang seorang muslim wajib peduli dengan masalah ini. Dia tidak boleh membiarkan dan menyia-nyiakan masalah ini. Terlebih lagi, tidak ada satupun jenis ibadah dalam Islam kecuali semuanya diberikan janji positif. Kalau bahasa ceramah biasanya fadilah, keutamaan. Saya selalu sarankan di pengajian-pengajian saya, jangan ada seorang muslim dan muslimah yang mengerjakan satu ibadah kecuali dia sudah mencari tahu fadilahnya, keutamaannya apa. Bapak Ibu boleh tanya, mengatakan saya kalau sholat dapat apa, saya kalau puasa dapat apa, saya kalau haji umroh dapat apa, saya kalau zikir, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, menziarahi kubur, saya dapat apa? Karena memang semuanya itu ada dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun jenis ibadah kecuali pasti ada balasannya. Ya, karena memang manusia kalau tidak dijanjikan balasan mungkin dia tidak mau kerjakan. Sebagaimana juga pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Orang berzina, orang berbohong, orang riba, mencuri, menggibah, memfitnah. Ini semua ada ancamannya. Sehingga seseorang kalau mau meninggalkan dia tinggal baca ancamannya saja. Misalnya dia ketik di Google, kalau tadi keutamaan misalnya, keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah, keutamaan haji umrah. Kalau ancaman misalnya ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong, semua itu dia akan temukan banyak dalil-dalil dan penjelasan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Nah, umrah dan haji punya banyak sekali keutamaan, terlalu banyak. Ya, yang mungkin kalau satu saja sudah cukup membuat kita harusnya mengejarnya. Contoh misalnya, satu saja saya angkatkan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah. Rutinkan. Dari umrah ke umrah lagi. Dari umrah ke haji. Dari haji ke umrah. Dari haji ke haji. Terus ulang-ulangin. Gitu kan. Karena keduanya kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِرُ الْخَبَثَ الْحَدِيدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Ya. Sebagaimana karena keduanya umrah dan haji kalau dirutinkan akan mengikis habis, menghilangkan sama sekali kemiskinan. Berarti orang kalau umrah haji akan jadi kaya, gitu ya. Makanya umumnya kita temukan orang pulang haji umrah itu jarang sekali miskin. Allah bukain pintu rezeki, ya. Nabi SAW mengatakan karena umrah dan haji betul-betul akan mengikis habis kemiskinan dan juga dosa-dosa sebagaimana pandai besi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa li hajjatil mabruratun jazaa'un illal jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi keutamanya besar sekali. Ya, ini penting untuk difahami dan teman-teman sekalian. Ya. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz. Berarti keutamaan dari umroh ini sendiri dari segi duniawi seperti ada janji dari Allah tadi menghilangkan kemiskinan ya Ustaz. Betul. Serta juga ada janji surga bagi orang yang menunaikannya. Masya Allah, luar biasa. Tapi tadi Anda juga sempat menangkap sedikit Ustaz. Tadi bahwa setiap amalan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana setiap rinciannya. Lalu sebenarnya apakah umroh sendiri seberapa penting sih sebenarnya kita melakukan ibadah umroh itu harus sesuai dengan anjuran Nabi dan bagaimana jika kita sedikit mungkin tidak sesuai dengan aturan ataupun tata cara dari Rasulullah SAW, Ustaz? Rasulullah SAW teman-teman diutus untuk menjadi suri tauladan, contoh. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat pada saat meninggal, ingin masuk ke dalam surga dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang Nabi Muhammad SAW diutus untuk diciplak hidupnya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, berpakaian, berumah tangga, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, semua harus diikutin. Ya. Itu memang harusnya tugas kita dan itu konsekuensi daripada potongan kedua dari syahadat. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Dalam mengerjakan ibadah,
yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dasar hukum atau asas awal kita diciptakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang tujuan kita hidup ya untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk haji dan umrah, untuk jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Memang dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Sementara makan, minum, tidur, mandi, ini semua berteman, ini hanya perangkat pelengkapnya. Jangan sampai kita menuju kepada perangkatnya dan kita lupa tujuan utama atau misi utama kita yaitu ibadah. Nah, agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan ada 2 syarat mutlaknya. Supaya salat Bapak Ibu diterima, puasanya diterima, haji umrohnya diterima, zikir, apa sajalah ibadah-ibadah itu, maka harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas. Harus karena Allah dikerjakan. Sedikit kita ingin pamer saja, ingin dipuji saja, itu sudah hilang pahalanya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, "Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan diwajih." Allah tidak akan pernah menerima amalan tidak pernah menerima amalan ibadah kecuali yang ikhlas karenanya. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Al-yasiru minar riya syirk." Sedikit saja riya sudah syirik. Jadi kalau lagi umroh, lagi haji nanti satu waktu, jangan pernah selalu pamer-pamer. Mau pergi ke masjid sedikit tulis langsung ya, menuju ke masjid, atau sengaja foto depan Ka'bah walaupun dia tidak berdoa, angkat tangan seakan-akan dia sedang berdoa. Kan gitu. Jadi dia niatnya pamer, ini hilang pahalanya. Nah yang kedua yang tadi ditanyakan itu, apakah seberapa jauh kita harus mengikuti Nabi SAW? Ini merupakan syarat kedua diterimanya amal. Mutaba'atun Nabi SAW. Wajib mencontohi Nabi. Puasa kita, sholat kita, haji kita, zakat kita, semua ibadah zikir, baca Quran, semuanya tidak akan diterima kecuali sesuai yang Nabi SAW contohkan. Kalau kita buat-buat bukan seperti yang Nabi contohkan, tidak akan diterima. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, kullu amrin la semua ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka dia akan mardud, ya, akan tertolak, ya. Jadi memang tidak mungkin bisa diterima amalan yang tidak punya rujukan dari Nabi SAW. Ya. Oke, syukran Ustaz. Berarti ancamannya cukup luar biasa ya Ustaz ya. Oke, selanjutnya di sini mungkin kita mulai masuk ke dalam permasalahan Ustaz dan tentang dilema juga Ustaz. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang mungkin Allah sudah berikan mereka kecukupan Ustaz, kemapanan. Namun hati mereka belum terpanggil untuk menunaikan ataupun hadir untuk memenuhi panggilan Allah dalam baik itu ibadah haji ataupun umrah. Itu bagaimana kira-kira nasihat dari antum sendiri Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya tadi sudah kita singgung di pembukaan ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang sudah pernah haji atau umrah atau yang belum pernah sama sekali. Keduanya ini, dua kondisi ini tetap harus selalu membakar semangat dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan itu dimulai dari niat dulu. Mungkin ada orang mengatakan, uang saya tidak cukup Ustaz, saya belum mampu. Kalau Anda selalu tolok ukurnya ibadah itu adalah finansial dulu, repot, kan gitu. Maka susah sekali. Ya. Tetapi tujuannya bukan itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita niat dulu, niat ingin sekali, order kepada Allah SWT tanda kutip ya. Mulai sekarang dalam sujud, di sholat tahajud, di antara azan dan iqamah, kalau hujan sedang turun, di waktu-waktu mustajab, lagi musafir, ketemu sama orang tua, minta supaya didoakan agar bisa haji dan umrah. Maka niat dulu. Kemudian mulailah kita sisipkan misalnya. Mulai kita sisipkan dari pendapatan kita sebulan. Berapa saja kita mampu. Mau Rp1.000, mau Rp100.000. Sisipkan dari gaji, dari pendapatan. Niat untuk umrah. Atau niat untuk haji. Biarkan nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkannya. Berapa banyak, terlalu banyak, bukan cuma berapa banyak, terlalu banyak orang yang sudah nabung untuk haji dan umrah, belum sempurna tiba-tiba ada yang lanjutin bayarannya, ada anaknya yang tambahkan, atau ada temannya, atau dan segala macam. Bahkan ada di antara mereka, karena tulusnya Allah mudahkan dia umrah dan haji gratis. Ya. Ya, bisa saja dipanggil oleh pemerintah Saudi misalnya, ya, atau
dia digratiskan ada sebuah travel, atau mungkin dia ikut program apalah ya, program-program mungkin di talk show seperti ini, mungkin ada di antara travel yang buat program kuis, umroh gratis misalnya, dia bisa dapat, itu bisa subhanallah. Allah SWT mudahkan. Yang jelas Allah akan melihat hati hamba-hambanya. Siapa yang paling hatinya kuat ingin mengerjakan, maka Allah akan mudahkan. Ya Allah akan mudahkan. Kalau selalu patokannya saya tidak punya uang, maka saya tidak usah pikirkan haji dan umroh. Atau saya tidak punya uang, gak usah saya pikirkan zakat, karena itu bagi yang mampu. Berarti kalau Anda meninggal, Anda tidak sempurnakan keislaman Anda. Ya. Sementara kata-kata dalam rukun Islam, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, dua rukun Islam ini bukan berarti kita berpegang, oh itu kan yang mampu saja, saya tidak mampu gak usah saya pikirkan. Bukan, ini sebenarnya bagi yang mampu tanda kutip ya, tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mau nggak kita raih tantangan itu? Mulailah, karena waktu kita sama orang yang mampu kan sama. 24 jam sama, punya dua mata sama, punya dua kuping sama, punya dua tangan dan kaki sama. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa, kan gitu. Harusnya kita programin. Orang yang programin begini teman-teman, dan mulai melakukan sesuatu, doa tidak pernah berhenti, mulai menabung, menyisipkan hartanya. Kita akan temukan orang ini 5-10 tahun ke depan, beda dengan orang yang 5-10 tahun sebelumnya tidak pernah niatkan. Tidak pernah ada usaha. Ini akan ada keberkahan Allah kasih, dan Allah akan mudahkan. Ya. Oke, itu Ustaz. Lalu sebenarnya seberapa penting sih Ustaz sebenarnya kita harus mempersiapkan atau mengorbankan harta kita, harta terbaik kita untuk memilih salah satu mungkin fasilitas-fasilitas terbaik supaya perjalanan kita ini menjadi lebih nyaman. Apakah ini memang dianjurkan atau diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Saya akan jawab dari dua sisi ini ya. Coba direnungi baik-baik teman-teman sekalian. Yang pertama, kita diberikan peluang dalam Islam untuk melipat gandakan pahala kita di jenis ibadah yang kita sedang lakukan. Kayak sholat, kayak puasa, kayak haji dan umroh, zikir dan seterusnya. Kita bisa misalnya angka pahalanya 10. Kita bisa dapat jadi 100, bisa jadi 1000. Gimana caranya melipat gandakan pahala itu? Dengan dua. Yang pertama, itu kita memarketingkan ibadah itu. Nah, ini supaya bahasa mudah difahami ya. Jadi kayak misalnya teman-teman mau sholat, kayak tadi sholat asar. Daripada sholat sendirian, ajak orang-orang di sekitar kita. Ayo udah mau masuk waktu sholat, siap-siap yuk. Itu kan kita kayak marketing kan ya. Cuma tidak ada unsur duniawianya. Misal dari 100 orang teman-teman di kampus, di tempat kerja, ada 10 orang aja ikut sholat. Kita dapat misal angka 10 ya. Kita dapat angka 10. Ini angkanya cuma contoh saja. Misalnya sholat asar dapat 10 pahala. Ada 10 teman kita ikut sholat juga, mereka juga misalnya dikasih 10 semua pahala. Tapi karena kita yang ajak orang semua ini, maka Allah kasih kita nilai pahala mereka, 100 berarti ditambahkan ke pahala kita. Jadi kita sholat asar di ibadah yang sama, energi sama kita keluarkan, waktu sama kita keluarkan, gerakan dan bacanya sama, tapi kita dapat ekstra pahala. Kenapa? Hanya ngajak orang, gitu kan? Sekarang kita punya media, kita punya WA, grup WA. Kenapa enggak share kesempatan puasa Senin Kamis? Oh, besok puasa Senin Kamis, cari ini tulisan-tulisan di medsos para ustadz-ustadz. Di media kami ada, selalu kami angkat tuh. Hadis, ada flyer, tinggal antum crop, kirim ke grup. Siapa tahu dari 100 orang di grup WA itu atau di media kita netizen ada yang ikut puasa Senin Kamis misalnya. Kita kan tidak tahu. 1-2 orang aja kita sudah panen pahalanya, apalagi kalau banyak ikutin, kan gitu. Jadi ini cara yang paling efektif untuk mendapatkan ekstra pahala di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan. Puasa Ramadan, kenapa kita enggak pilih potongan-potongan ceramah, audio kah, visual kah, atau tulisan artikel pada saat menjelang Ramadan, kita share di media kita share di grup kita, atau di grup keluarga, minimal di kontak kita di handphone saja. Saya yakin setiap orang kita di sini minimal punya 100 kontak. Benar gak? Di handphonenya. Mungkin lebih. Kan gitu. Mungkin ada 200, ada 300. Ada orang yang supel sekali mungkin punya ribuan kenalan. Kenapa dia gak marketingkan ibadah dia. Yang dia mau kerjakan. Dia sampaikan ke mereka. Gitu kan. Supaya mereka juga mau kerjakan. Kan begitu. Kemudian yang kedua adalah pengemasan terhadap ibadah itu. Pengemasannya. Nah, kalau teman-teman misalnya, ini contoh ya, sholat malam.
Teman-teman bangun sholat malam. Niat, misal belum niat mau sholat malam tapi terkaget jam 3. Misal subuh sekarang 4:40 misalnya. Anggap jam 4 lah Anda terbangun, terus Anda tiba-tiba berpikir, saya mau sholat tahajud dah. Lalu kemudian sholat lah. Misalnya akhwat kita dengan mukennah yang sudah seminggu 2 minggu belum dicuci, dipakai lah sama dia. Mungkin ikhwah kita di rumah kena tidur pakai baju kaos, celana training misalnya. Dia wudhu, dia pakai sholat. Udah dia dapat pahalanya. Ya kan? Tetapi kalau dia kemas bisa ekstra pahala. Contoh misal, akhwat kita tadi kalau mau sholat, sebelum sholat malam, dia dan ikhwah kita pertama dimulai dengan niat dulu. Saya kalau tidur nanti saya mau niat sholat malam. Niat ini sudah diberikan catatan pahala ibadah itu walaupun kita belum kerjakan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan belum dikerjakan sama dia. Ini antum mau tidur, tapi niatkan. Niat mau sholat malam, baru niat. Kan? Dan dia ketiduran, dia kebablasan. Azan subuh baru bangun. Maka kutiba lahu hasanatun kamilah. Tetap dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Karena dia sudah niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, dia bangun malam kemudian dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afiha. Kata Nabi Muhammad SAW dicatatkan baginya 10 kali lipat. Pahala tahajud itu. Ila sabamiyah di'fin ila adha'afin kathira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan teman-teman sekalian. Berarti kan kita bisa dapat ekstra pahala di situ kan? Dengan mengemasnya. Jadi akhwat kita misalnya, disiapinlah mukennah yang bagus. Dicuci dulu, diniat awalnya tadi mau sholat malam, terus disiapin mukennah yang bagus, dibubuhi parfum. Mungkin kalau keluar ketemu orang umum dilarang pakai parfum, umumnya laki perempuan yang menyengat ya. Tapi kalau di mukennah kita, di sejadah kita antara ukhti sama Allah, kan justru harus dianjurkan kan gitu di rumah. Mungkin juga sebelum sholat sudah niat ingin baca nanti malam saya mau baca 100 ayat deh. Ya, misalnya dari awal Al-Baqarah sampai ayat 100. Mungkin Anda bilang saya belum hafal Ustadz. Sudah keluar fatwa ulama, boleh teman-teman sekalian di sholat sunnah pegang mushaf, pegang Quran, atau pegang handphone buka aplikasi Al-Quran. Tapi sholat sunnah ya. Jadi rakaat pertama sholat tahajud Allahu Akbar setelah Al-Fatihah waladhdallin, buka, memang sudah dibuka sebelum sholat ya aplikasi Qurannya. Nanti tinggal baca Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 10 ruku. Ya. Nanti rakaat kedua sambung lagi ayat 11 sampai ayat 20. Begitu terus. Nanti lama-lama khatam Al-Quran kan. Itu contoh. Sejadahnya dicuci, bubuhi minyak wangi. Mungkin kalau mau lebih bagus pada saat sebelum sholat satu mandi misalnya. Kan gitu. Ikhwah kita di sini. Mungkin dia siapin gamisnya, dia siapin sarungnya, dia siapin baju koko, kopiahnya yang bersih, yang sudah dicuci. Pakai parfum, sejadahnya dikasih wangi-wangian, dia pilih surah yang dia mau baca. Ini namanya kemasan terhadap ibadah itu. Maka ini bisa mendatangkan ekstra pahala. Jadi dengan dua cara ya, marketingkan, sebarkan ibadah yang kita mau kerjakan itu dengan mengajak orang. Tidak usah khawatir riya, karena riya itu cuma bisikan syaitan. Kapan kita iyakan baru riya, kalau kita nggak iyakan nggak riya. Yang kedua, kemas dia. Ini contoh yang lain misalnya teman-teman mau sedekah. Beda sekali pahalanya orang yang sedekah. Misal pada saat dia ketemu orang miskin di jalan minta, lalu dia korek kantongnya berapa uang yang ada dia kasih. Sedekah, tapi nggak ada kemasannya. Kemasan itu gini, sebelum antum keluar rumah, memang sudah disisipin. Ini di kantong sebelah kiri saya, atau mungkin akhwat di dompetnya, ditaruh uang 100.000 atau 50.000 atau 10.000 tapi yang baru. Yang masih grass masih baru, masih diambil dari bank baru misalnya, itu khusus untuk sedekah. Ini kan kemasan. Kita kasih yang terbagus ya kepada orang miskin. Dan kita niat, kalau saya nanti dalam perjalanan dari rumah ke kantor, semua yang saya temuin orang miskin, 5-10 orang saya akan sedekah. Ini kan dia kemas dulu ya. Maka ini ada ekstra pahala. Karena kapan dia aplikasikan dalam kehidupannya, maka akan mendapatkan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dan kemasan dia. Nah, sama dengan tadi ditanyakan umroh dan haji. Banyak sekali umat Islam tidak paham masalah ini. Jadi mereka cari travel yang murah,
dan walaupun transit pesawatnya di beberapa negara, walaupun hotelnya jauh dari Masjid Haram dan Masjid Nabawi, yang penting murah. Padahal dia punya kemampuan. Ini konsep dan persepsi yang salah. Ingat, dalam Islam kita disuruh menikmati apapun dengan dua hal. Halalan sama thayyibah. Tahu apa itu thayyibah? Kalau halal yang Allah bolehkan, kalau thayyibah apa? Berkualitas. Kualitas. Jadi dalam Islam misalnya teman-teman masuk ke toko buah. Ada anggur kualitas A harganya 200.000 per kilo. Ada anggur kualitas B 100.000 per kilo. Kalau Anda mampu beli yang 200.000. Karena kita dibolehkan menikmati yang halal dan berkualitas. Pernah ada sahabat Nabi datang di majelis Nabi, pakaiannya lusuh, penampilannya kumuh. Nabi SAW datang ke dia lalu tanya, pertanyaan begini, apa kau punya harta? Orang itu bilang ada. Saya punya unta, saya punya domba, saya punya kuda. Di masa itu orang kalau punya ini orang kaya. Maka Nabi SAW bilang, kalau begitu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Allah nggak suruh kita pakai baju kumuh. Allah nggak suruh kita makan roti kering. Allah suruh kita makan yang enak. Halalan dan thayyibah. Gitu kan? Bahkan ayam asalnya halal. Tapi kalau jadi bangkai, nggak thayyib lagi, nggak boleh Anda makan. Kan gitu. Udah rusak, udah basi, nggak boleh. Walaupun dasarnya halal. Jadi dua itu harus ketemu. Nah sama dengan travel, haji dan umrah. Pilih yang terbaik teman-teman sekalian. Mampu bayar bisnis kelas pesawatnya. Mampu bayar travel hotel bintang 5, kenapa nggak pakai bintang 5? Kecuali Anda tidak mampu. Kalau mampu kasih. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surah Saba. Surah nomor 34 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman potongan ayatnya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, termasuk biaya umrah dan haji kita sendiri, maka Allah pasti akan ganti. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, ini jawaban saya yang kedua. Tadi jawaban saya bilang saya ada dua jawaban untuk pertanyaan tadi. Jawaban pertama adalah kita bisa melipat gandakan pahala dengan memarketingkan dan mengemas. Jawaban kedua adalah hadis Nabi SAW. Memang besarnya kadar pahala yang didapatkan sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarin. Makanya Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, hai Aisyah, sesungguhnya besarnya pahala umrohmu sesuai dengan kadar besarnya biaya yang kau keluarkan. Jadi memang itu berhubungan sekali. Gak usah khawatir. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah akan ganti apa yang kita keluarkan. Dalam hadis pahala maksimal kalau kita keluarkan biaya yang besar. Dan Allah akan ganti. Masalahnya apa? Naik pesawatnya enak, pakai hotelnya enak, busnya enak, ibadahnya jadi tenang, Allah ganti lagi. Pahalanya lebih besar lagi. Kan gitu. Kecuali dalam kondisi kita tidak mampu. Tapi kalau kita punya kemampuan, kenapa nggak nikmati? Kan gitu. Iya. Oke, syukran Ustaz, Masya Allah. Berarti tadi ada rumusnya Ustaz, semakin besar kita mengeluarkan effort untuk kualitas ibadah tersebut, maka berpotensi mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Ya, jadi mirip begini juga, kalau misalnya teman-teman berinfak nih, kasih orang miskin, masa sama pahalanya kita yang kasih 10.000 sama kasih 100.000? Kan gitu. Masa sama pahalanya antara orang yang nyumbang Quran dengan 10 Quran dengan 100 Quran, ini kan misalnya nilainya 1 juta, ini nilainya 10 juta. Pasti beda. Nah mirip dengan haji dan umroh itu. Makin besar kita keluarkan, maka makin besar pahalanya. Oke, Masya Allah. Insya Allah sangat clear sekali Ustaz. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dilema yang berhubungan dengan akhwat-akhwat Ustaz. Permasalahan baru mungkin. Dan ini terkait tentang teman-teman kita yang akhwat yang hendak ingin melakukan perjalanan umroh Ustaz. Terkadang ada suatu kekhawatiran dari mereka akan datangnya periode haid pada mereka Ustaz. Dan ini cukup mengkhawatirkan bagi akhwat-akhwat kita. Dan apakah di zaman sekarang sudah ada solusi syar'i terkait hal ini sebenarnya Ustaz? Sehingga teman-teman kita yang akhwat tidak perlu khawatir lagi ketika mereka hendak melakukan umroh, maka haid datang pada mereka. Tafadhol jika ada jawabannya Ustaz. Jadi umroh itu teman-teman terdiri dari 5 hal. Niat, kemudian berihram, kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, jalan antara gunung Safa dan Marwah, dan yang terakhir tahallul, cukur rambut. Nah, dari 5 ibadah ini, memang ada satu rangkaiannya yang tidak boleh kecuali kita dalam keadaan suci, yaitu tawaf. Ya,
Jadi setiap teman-teman masuk ke Masjidil Haram, ingin tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran, itu wajib suci. Wajib dalam keadaan berwudu. Nah, sementara wanita haid dan nifas tidak bisa mereka tawaf. Karena kata Nabi SAW, tawaf itu sama dengan sholat. Hanya perbedaannya dalam tawaf kalian bisa berbicara. Kalau sholat kita tidak bisa berbicara, ya. Dan alhamdulillah solusinya adalah di masa kita sekarang sudah berkembang sekali ya dunia medis, dan sudah ditemukan, sudah tidak asing lagi obat penunda haid bagi perempuan. Dan ulama sudah memfatwakan bolehnya menggunakan obat ini bagi orang yang haji dan umrah, termasuk Ramadan. Supaya akhwat tidak punya lagi utang puasa Ramadan, minum aja obat penunda haid. Supaya nanti haidnya keluar setelah Idul Fitri. Jadi nggak ada utang puasanya. Yang harusnya biasa utang sampai 6-7 hari gak usah utang lagi, kan gitu. Ini fatwa yang luar biasa. Kalau menurut saya ini solusi yang sangat bagus. Oleh karena itu saya selalu sarankan agar akhwat kalau mau umroh sama haji, konsultasi sama dokter terdekat, kemudian minta kira-kira obat yang terbaik untuk menunda haid saya apa. Dan dikhawatirkan nanti selama di Saudi, kemudian haid dan akhirnya tidak bisa ikut melaksanakan rangkaian ibadah umrohnya. Dan masalahnya kita di Saudi itu waktunya terbatas. Kalau umroh reguler itu teman-teman 9 hari dengan total perjalanan. Pergi dan pulang sehari-sehari, kemudian 7 hari full di sana. Nah ini waktunya terbatas, kan gitu. Kalau 7 hari waktu kita full di sana, dan akhwat kita normalnya haid antara 6 sampai 7 hari, ini bisa habis waktunya. Bisa semua grupnya sudah pulang, dia baru mau melaksanakan ibadah umroh gitu kan. Oleh karena itu, minum penunda haid ini. Kemarin baru kami pulang haji, di tenda di Mina, kami juga meminta beberapa jemaah yang dokter, kebetulan dokter obgyn ya, atau dokter kandungan yang juga memberikan saran sangat bagus gitu. Dan beliau pun mengatakan memang secara medis sudah sangat dimudahkan itu. Cuma beliau sarankan kalau bisa yang saya tangkapnya itu memang jauh sebelum melaksanakan ibadah umroh. Misalnya sebulan sebelum umroh memang sudah mulai mengkonsumsi, karena kan haid itu sebulan sekali siklusnya. Maka sebulan sebelum haid memang dia sudah mulai konsumsi supaya haid yang akan datang itu darahnya tidak keluar dan tidak mengganggu perjalanan ibadah. Termasuk Ramadan, berarti dari bulan Sya'ban dia sudah mengkonsumsinya sehingga di Ramadan dia tidak perlu punya utang. Gitu. Ya. Oke, berarti sangat perlu sekali kita harus memperhitungkannya jauh hari sebelum perjalanan umroh ini berarti Ustaz. Betul. Ya? Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya ini salah satu tentang hal yang mungkin dibilang kultur shock Ustaz bagi para jamaah Indonesia yang mungkin pertama kali melakukan ibadah umroh ke Saudi, baik itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Di sana kan ada satu kebiasaan dari imam-imam pada saat setelah melakukan sholat wajib. Itu biasanya ada sholat jenazah Ustaz. Apakah sholat jenazah ini kita dianjurkan untuk mengikutinya dan juga bagaimana sebenarnya tentang sholat jenazah ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Pernah dengar fardu kifayah ya? Fardu kifayah itu maksudnya, maaf saya bukan menggurui tapi mengingatkan kembali, kalau dia hukumnya wajib kalau tidak ada yang mengerjakannya. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, gugur dari yang lainnya. Contoh misalnya supaya mudah difahami, salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam wajib. Kayak misalnya, di ruangan ini tiba-tiba ada yang masuk lalu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dengar. Maka kita semua kena hukum wajib menjawab. Tetapi kalau di antara kita sudah ada satu yang jawab, maka itu sudah mewakili. Karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Wajib tapi tercukupi kalau sudah ada yang mewakili. Nah gitu ya. Nah sholat jenazah sama. Kalau misalnya teman-teman lagi jalan berdua sama temannya di padang pasir. Ini contoh saja. Di padang pasir, padang sahara, meninggal teman anda ini. Nggak ada orang-orang di situ. Tidak ada yang urus jenazahnya kecuali anda. Tidak ada yang sholat, ini wajib anda lakukan. Fardu ain dia. Ya. Jadi kita urus jenazahnya semampunya, kita kubur. Ini kalau terjadi ya, di masa-masa dulu tuh sering terjadi. Karena perjalanan orang kalau di Timur Tengah padang pasir itu tidak ada mobil, nggak ada transport. Di tengah jalan kadang-kadang kehabisan bekal, diserang binatang buas, mati teman dia. Dia dikubur sama dia. Nah, di sini dia wajib, dia yang urus jenazah, dia juga wajib mensolati. Tapi kalau misalnya sholat jenazah itu sudah ada yang kerjakan, misalnya kita lagi hadir di masjid, ada sholat jenazah. Di Indonesia atau di Saudi sama aja. Terus ada sholat jenazah jemaah sekalian habis sholat duhur misalnya. Di Indonesia diiklani begitu.
Kalau di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah memang selalu setiap habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu selalu. Karena semua jenazah umumnya di kota itu akan dibawa ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Karena memang ada kelebihan khusus ya. Makin banyak orang yang sholat di jenazah kita, maka makin besar kemungkinan diterima doa-doa mereka dan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Ya, termasuk ada hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim jenazahnya disolati oleh 40 orang kecuali akan diterima syafaat mereka atau pertolongan mereka, gitu ya. Nah, kalau di Masjid Haram memang umumnya selalu ada. Nah, biasanya kalau Anda lagi umrah atau haji, saya tidak tahu apakah nanti travel yang dipakai akan mengingatkan. Kalau kami di travel kami di Uhud Tour, kami selalu ingatkan, ya. Sampaikan di manasik, sampaikan pada saat di sana. Biasanya kalau ada yang mengatakan habis sholat itu muadzinnya bilang as-sholatu alal mayyit, berarti sholat untuk mayyit laki-laki. Kalau dia bilang as-sholatu alal mayyitati, mayyita berarti satu jenazah perempuan. Kalau dia rame-rame, dia mengatakan as-sholatu alal amwat, sholat untuk jenazah-jenazah, berarti sudah 3 orang ke atas. Kalau dia bilang as-sholatu alal atfal, sholat untuk anak-anak yang belum balik, itu juga ada. Jadi ada istilah mayyit, ada mayyita, ada amwat, ya, ada juga atfal, ya. Ini ada istilah-istilah digunakan gitu. Nah, ini harusnya memang dikenali. Nah, tata cara sholat jenazah teman-teman sekalian adalah 4 kali takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, ya. Takbir pertama imamnya akan mengatakan Allahu Akbar. Kita juga makmum ikut Allahu Akbar. Itu membaca Al-Fatihah saja tanpa iftitah, tanpa surah. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar. Kita baca salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim itu salat yang Anda baca pada saat tahiyat. Kemudian takbir yang ketiga Anda doakan mayit. Ini memang ada doanya sendiri ya. Kalau yang belum hafal bisa ketik di Google doa salat jenazah ya. Doa mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu. Doa cukup panjang. Tapi kalau Anda tidak hafal, Anda boleh mengulang-ulangi Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha, ya. Kalau rame-rame hum, Allahumma gfir lahum warhamhum. Itu diulangi sampai nanti imam takbir yang keempat. Kita juga ikut lalu kita doakan buat diri kita sendiri lalu kita salam. Nah, di antara doa sendiri yang dicontohkan Nabi SAW adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan pahalanya karena kami solati jenazah ini. Jangan engkau haramkan kami dapat pahala dia. Dan juga jangan engkau biarkan kami terkena fitnah setelah kematian dia. Maksudnya adalah kita berbuat dosa setelah orang ini meninggal. Jadi kita minta dijaga. Nah, keutamanya sholat jenazah teman-teman, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW apa yang didapatkan bagi orang yang sholat jenazah. Maka kata Nabi SAW, orang yang mensolatinya maka akan mendapatkan 1 kirot. Lalu ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apa itu 1 kirot? Kata Nabi SAW, pahala seperti gunung Uhud. Besar sekali, ya. Hanya dengan 4 kali takbir dapat pahala 1 gunung. Dan kalau dia mengantar jenazah sampai dimakamkan, sampai selesai orang bubar, maka akan mendapatkan 1 kirot lagi. Ya, jadi sholat jenazah dapat 1 gunung pahala, mengantar jenazah dapat 1 gunung. Berarti kalau dia gabung antara sholat sama mengantar, itu berarti dapat 2 gunung. Ya. Oke, Masya Allah, syukron Ustaz sudah diingatkan kembali bagaimana tata cara sholat jenazah. Mungkin kita sebagian juga sudah mulai lupa Ustaz. Masya Allah. Dan selanjutnya ini terkait tentang Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sendiri Ustaz. Apakah benar sholat ketika kita sholat di 2 masjid mulia umat Islam tersebut itu pahalanya berbeda Ustaz dengan kita sholat di negeri kita? Sangat berbeda. Makanya kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram di Mekah ya, di wilayah haram, itu dari Mekah, itu akan mendapatkan 100.000 dibandingkan tempat lain. Jadi kalau kita sholat duhur di Mekah, di Masjidil Haram, itu sama dengan 100.000 duhur di Indonesia. 100.000 kali duhur. Itu bukan hal yang ringan itu. Ya. Dan sholat, itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 25 sampai 27 kali lipat. Jadi sekali sholat berjamaah di Masjidil Haram, itu sama dengan 2,7 juta kali sholat di tempat lain. Ya.
Dan sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, di masjid beliau itu 1000 dibandingkan tempat lain. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti 27.000 kali lipat. Ya, itu berarti keutamanya besar. Ada juga riwayat yang menjelaskan masjid yang ketiga itu Masjid Ilya atau Masjid Aqsa di Palestina. Itu mendapatkan 250 kali lipat. Ya, jadi Masjid Haram 100.000 kali lipat itu yang paling besar. Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 250 kali lipat. Ya. Oke, syukran Ustadz. Selanjutnya ini ada salah satu problem lagi Ustadz dari mungkin dari masyarakat kita. Salah satu mungkin yang bisa sering dilakukan oleh masyarakat adalah ketika melihat saudara mereka melakukan perjalanan umroh itu mereka sering kali titip doa Ustadz, titip doa. Apakah memang titip doa ini diperkenankan kepada orang yang akan berangkat umroh? Dan juga jika memang benar ini diperbolehkan, apakah ada destinasi-destinasi khusus bagi orang yang melakukan umroh tersebut, Ustaz? Di mana titik-titik untuk doa mustajab seperti itu? Tafadhol Ustaz, silakan. Titip doa secara umum kepada siapapun muslim yang masih hidup. Yang masih hidup boleh. Tidak harus haji dan umroh ya. Misal teman-teman lagi ketemu sama temannya, lalu pas mau pisah bilang, tolong doain saya. Nggak ada masalah. Boleh saja. Apalagi kalau orang itu orang yang soleh atau soleha, pantas gitu kita minta doa. Nah orang haji umroh juga boleh. Karena kata Nabi SAW, sungguhnya para hujjaj, ummar, mujahidin, para orang yang haji, orang yang umroh, dan orang yang berperang di jalan Allah, wafdullah, da'ahum fa'ajabu. Mereka adalah delegasi atau tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka, maka mereka datang. Ya. Fada'auhu fastajaba lahum. Atau kama qala Nabi SAW. Lalu kemudian mereka berdoa dan Allah ijabah doa mereka. Jadi memang orang haji dan umrah itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Ya. Selain mereka musafir, memang mereka sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi boleh saja kita bilang, tolong doain saya, itu tidak ada masalah. Ya. Oke, syukron. Tapi saya sarankan di sini jangan bebankan ya. Jangan maksudnya titip doa sama orang, kasih kertas panjang, isinya semua permintaan dia. Bilang saja tolong doakan saja, ya. Dan insya Allah kalau dia mengatakan misal, ya saya seperti kemarin kalau lagi jalan umroh haji yang mengatakan, Ustaz tolong doakan ya. Saya cuma bilang, ya Allah kabulkanlah semua orang yang menitipkan doa kepadaku agar engkau berikan hajat mereka. Sudah cukup. Jadi hajatnya apa saja nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita titipkan kertas panjang lebar, karena saya biasa lihat itu ya, di tempat tawaf ada orang yang video call sama keluarganya sambil dia bacain kertas titipannya. Ini kalau 10 orang yang titip atau 100 orang kan habis waktunya gitu ya. Sementara dia harus tawaf, dia harus sa'i gitu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala faham. Kita kalau baca misalnya mengatakan ya Allah penuhilah hajat-hajatku. Selesai. Kita biar tidak rincikan Allah sudah tahu hajat kita apa. Kan gitu. Itu sudah cukup. Kalau kita pribadi berdoa boleh saja. Misalnya kita minta ya Allah mudahin jodoh saya, mudahin utang saya terlunasi, penyakit saya sembuh. Oke lah. Gitu kan. Tapi kalau sama orang kita titipnya, titip doa saja secara umum supaya tidak membebankan juga saudara kita atau kerabat kita yang sedang melaksanakan ibadah itu. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke salah satu rukun umroh tersebut, ada yang namanya ihram Ustaz. Dan ihram ini sendiri jika seandainya dilanggar beberapa ketentuannya itu ada damnya Ustaz, denda. Dan jika seseorang melanggar ketentuan dari ihram ini, apakah ia harus membayar damnya tersebut pada saat ia melakukan umroh tersebut atau boleh setelah dia pulang ke tanah air Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang teman-teman sekalian, saya bilang tadi ihram itu dengan 5 hal diperhatikan ya. Yang pertama niat. Kalau niat itu di mikot. Mikot itu tempat niatnya ya. Sudah ditentukan. Kalau kita dari Indonesia karena kita berada di selatan Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu ada di atas kita, di utara kita ya kalau di petah. Jadi kita dari selatan ke utara. Nah nanti kita akan lewatin satu tempat namanya Yalamlam. Kurang lebih 15 menit sebelum landing di Jeddah. Kalau Anda mau turun di Jeddah nanti lalu masuk Mekah, umumnya travel begitu kalau yang langsung umroh atau haji, maka nanti akan diingatkan di semua maskapai yang Anda pakai. Garuda kah, Saudia kah, atau penerbangan yang lainnya, biasanya diingatkan, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau apalagi mayoritas penumpangnya orang Indonesia, ada bahasa Indonesia. Ya apalagi kalau Anda pakai misalnya, pakai batik, pakai Garuda, penerbangan maskapai kita, pasti akan disampaikan itu ya. Kita akan lewat tempat niat 10 menit lagi, 15 menit lagi misalnya. Nah gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan niat labbaik Allahumma umratan.
ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umrah. Ya, kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Aku jawab panggilanmu ya Allah dengan santun untuk haji, kan gitu. Yang kedua adalah ihram tadi yang ditanya. Nah kalau ibu-ibu, akhwat muslimah pakai bajunya lengkap, ya, pakai baju lengkap, dipakai semua dari kepala, jilbab sampai kaos kakinya, ya. Nah, tetapi secara khusus bagi yang bercadar, kalau dia sudah niat dan dia menggunakan ihram, cadarnya sama kaos tangannya dibuka. Sehingga terbuka telapak wajah dan telapak tangan. Di saat melaksanakan ibadah umrah atau haji pada saat dia sedang berihram. Tapi yang lain semuanya lengkap. Cuma cadar yang dibuka sama kaos tangan. Selebihnya dipakai semua. Kalau bapak-bapak beda. Mereka harus menggunakan 2 lembar kain ihram khusus. Yang tidak berjahit. Ya, itu disulam. Tapi ini umumnya semua travel yang bapak ibu daftar nanti akan kasih. Pasti dalam paket perlengkapannya. Ya. 2 lembar kain berwarna putih, 1 bagian bawah, 1 bagian atas. Dikenal dengan izar bagian bawah, rida bagian atas, gitu kan. Ini nggak ada kancingnya, nggak ada apa, cuma dia dililit saja di badan. Biasanya juga dikasih sabuk pinggang. Ya. Baik, itu ihramnya. Kemudian ihram ini teman-teman punya sunnah dan punya larangan. Kalau sunnah ihram itu mandi, ada 5 hal. Mandi sebelum Anda pakai ihram. Jadi kayak sebelum take off dari Jakarta ke Jeddah, kalau turunnya Jeddah langsung masuk umrah atau haji ya, Anda mandi dari Jakarta. Apakah di hotel atau di rumah Anda mandi, niat dalam hati untuk mandi ihram saja. Gak ada lafaz khusus ya. Tinggal mandi biasa saja. Mandi kayak kita mandi dalam keseharian. Pakai sabun, pakai sampo segala macam. Yang kedua, potong kuku. Bagi laki-laki dan perempuan sama. Mandi sama, harus sunnah melaksanakannya. Ini sunnah ya, bukan kewajiban. Kemudian potong kuku. Kemudian yang ketiga mencukur bulu ketiak. Yang keempat mencukur bulu kemaluan. Yang kelima ini khusus laki-laki saja, mencukur kumis. Nah ini termasuk sunnah-sunnah ihram. Nah, jadi sekali lagi kita mandi, kemudian potong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, mencukur bulu kemaluan dan mencukur kumis ya. Tapi yang kelima khusus laki-laki, yang 4 ini laki-laki dan perempuan sama. Kemudian larangan ihram. Ada larangan-larangan kalau sudah Bapak Ibu niat ya, sudah lewat miqat tadi yang saya bilang ya lam, Anda sudah bilang labbaik Allahumma umratan misalnya. Sudah pakai ihram juga, maka ada larangannya. Larangan yang pertama tidak boleh pakai wangi-wangian. Gak boleh semprot parfum, gak boleh lagi pakai tisu basah yang wangi, gak boleh pakai sabun sama sampo, sampai selesai rangkaian ibadah umrohnya. Makanya nanti kalau Anda landing di Jeddah, Anda menuju ke hotel di Mekah, biasanya sebelum tawaf dan sa'i itu, nanti akan diajak oleh travel makan dulu di hotel, bersih-bersih, perbaharui uduk lagi kan. Karena kita 9 jam naik pesawat ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah memakan waktu sekitar 1 jam sebenarnya idealnya, tapi biasanya dengan proses imigrasi bisa 2-3 jam. Bisa menghabiskan waktu sekitar 14 jam lah. Sampai 15 jam dengan total perjalanan kita. Nah ini butuh perbaharuan uduk kan gitu. Biasanya masuk kamar hotel. Nah kamar hotel uduk ini ingat. Maaf Anda buang air besar, buang air kecil. Ceboknya gak usah pakai sabun lagi. Ya, sementara saja. Tapi pakai air saja. Mau freshkan lagi badan kita. Mau segarkan lagi dengan mandi gak masalah. Tapi jangan pakai sampo dan sampo. Ini larangan pakai wangi-wangian yang pertama. Yang kedua, nggak boleh mencabut bulu badan secara sengaja ya, mencabut rambut ya. Kalau tadi sebelum kita niat, sunnahnya cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, justru mencukur bulu di badan ya. Laki-laki ditambah dengan mencukur kumisnya. Tapi kalau sudah niat, nggak boleh lagi. Ya, dia sudah tidak boleh mencabut secara sengaja. Ini kalau disengaja, maka kena dam. Tadi yang dikatakan tuh, sembelih hewan. Dia sembelih hewan. Ini sembelih hewannya di Mekah. Biasanya nanti bisa bahasakan ke travelnya. Saya ada pelanggaran nih. Tapi secara sengaja ya. Dia sembelih hewan. Biasanya sembelih 1 ekor domba. Kalau dia tidak mau atau dia tidak bisa bayar hewan. Dia boleh berpuasa 3 hari di Mekah. Dan 7 hari pada saat sudah pulang ke negerinya. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak mau sembelih hewan dibayar dengan 10 hari puasa. 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asalnya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh juga adalah memotong kuku. Tadi sebelum ihram sunnah.
Tapi kalau sudah ihram dan niat tidak boleh lagi potong kuku. Ya. Yang keempat, tidak boleh berburu hewan darat. Mungkin di masa kita sekarang sudah tidak ada lagi ya. Tapi di masa dulu orang karena pergi umroh haji pakai unta, pakai kuda. Belum ada restoran kayak sekarang, belum ada pesawat siapin makan segala macam. Mereka berburu biasanya. Nah orang ihram tidak boleh berburu. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh orang yang sedang ihram itu berbicara rafath namanya. Rafath itu semua yang mengarah kepada biologis. Ya, semua yang mengarah kepada biologis atau hubungan badan. Walaupun suami istri. Gandengan boleh, duduk bersebelahan sama suami istri di bus boleh, di pesawat boleh. Tapi ngobrol mengarah ke biologis nggak boleh. Namanya rafath. Ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk. Fusuk itu berbuat umumnya dosa besar, kriminal. Maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Raja'at kayuma waladathu ummu. Gitu kan? Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tidak boleh orang yang sedang berihram menikah atau dinikahkan, melamar atau dilamar. Selama pakai ihram. Kalau sudah ihram nggak ada masalah. Karena ada sebagian orang kita mau menikah di Mekah. Pernah lihat ya? Atau di Madinah. Nah itu boleh saja. Tapi dia selesaikan dulu rangkaian umrohnya sampai yang kelima. Ya, kan tadi niat, ihram, tawaf, ada sa'i, ada tahallul, cukur rambut. Ini kalau sudah sempurna semuanya, baru dia lepas dari ihramnya, boleh mandi, boleh pakai sabun sampo, boleh segala macam. Termasuk suami istri boleh berhubungan biologis. Tapi selama terikat belum selesai 5 hal ini, nggak boleh ya dia melaksanakan atau melanggar gitu ya. Nah di sini tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau dinikahkan. Contoh misalnya, ada suami istri punya anak gadis di Indonesia. Kemudian dia lihat di salah satu jamaah yang hadir, salah seorang di situ ternyata laki-laki soleh gitu. Lalu misalnya lagi ihram, si istri atau si suami bilang, coba kita tanya anak itu mau gak jadi anak mantu kita. Ini seperti melamar kan. Nah tidak boleh dia membahasakan, itu contoh saja sebagai contoh. Kemudian tidak boleh berhubungan biologis sendiri. Ini siapa yang biologis lagi ihram, umrohnya batal. Kalau haji, hajinya batal. Kalau haji malah lebih tegas lagi, ya, lebih tegas lagi karena dianya, ya, akan batal hajinya. Dia wajib sembeli unta dan ulangi lagi haji tahun depan. Makanya harus interaksi biologis setelah rangkaian semuanya selesai. Ya, ini penting untuk digarisbawahi ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ini khusus bagi laki-laki, tidak boleh bapak-bapak pakai baju berjahit. Ya, kalau sudah pakai 2 lembar ihram tadi, 1 izar di bawah, 1 rida di atas, maka nggak boleh lagi ada celana dalam, kaos dalam, topi, kaos kaki, udah nggak boleh semuanya. Jadi cuma 2 lembar itu saja. Nanti selesai umrohnya atau hajinya baru boleh buka ihram, baru boleh pakai pakaiannya. Nah gitu ya. Ini perlu digarisbawahi. Termasuk nggak boleh tutup kepala ya. Misalnya lagi cuaca panas, ihramnya ditaruh di kepalanya. Kalau sengaja ini kena dam, sembelih hewan, gitu ya. Jadi dia harus perhatikan masalah ini. Termasuk juga larangan bagi laki-laki di sini tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Makanya umumnya jemaah haji, jemaah umroh laki-laki itu pakai sendal semua, ya. Pakai sendal. Dan itu memang lebih simpel sih. Itu lebih simpel, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau nanti baju ihramnya kotor, boleh ganti tapi kepada ihram yang lain. Bapak-bapak 2 lembar kain ihram yang tidak berjahit, ibu-ibu pakai bajunya yang lain tapi lengkap. Gitu. Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah larangan ihram itu. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah, sangat lengkap sekali Ustaz penjabarannya hingga umroh semua larang-larangannya, Masya Allah. Dan selanjutnya ini tentang ria yang tadi sempat disinggung Ustaz. Tadi untuk mengatakan bahwa ria itu sendiri berpotensi untuk menghilangkan amal pahala kita sendiri Ustaz. Dan mungkin dari beberapa mungkin teman-teman kita atau kita sendiri yang mungkin pernah melakukan ibadah umroh dan kita menyadari bahwa kita pernah dari umroh tersebut kita merasa ria dari umroh tersebut Ustaz. Dan setelah itu kita sadar bahwa ini merupakan hal yang tidak yang berdosa dan berpotensi menghilangkan amalan kita. Kira-kira setelah kita sadar tersebut apakah bisa kita mengembalikan pahala umroh tersebut atau bagaimana konsekuensinya dari kaca pantai syar'i Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Kalau riya ya, riya itu gini, memang teman-teman lakukan ibadah karena pamer, mau dipuji orang ya. Misalnya antum sholat malam, niatnya supaya orang lain tahu. Biasanya perbedaan tipisnya itu antara ditanya dengan tidak ditanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman laki-laki sini azan terus mau ke masjid sholat, kita lagi jalan ada yang tanya tetangga, mau kemana Pak, mau kemana Mas, kan tidak mungkin kita nggak jawab ya. Kita akan mengatakan, oh saya mau sholat Pak ke masjid, saya mau sholat Bu. Kan? Kalau ditanya nggak masalah Anda jawab, kan gitu. Saya mau hadiri pengajian talk show seperti ini misalnya, ditanya mau kemana, oh saya mau hadiri pengajian, karena lagi ditanya. Nah itu perbedaan tipisnya sih ya. Kalau tidak ditanya Anda cerita, ini khawatirnya. Kita tidak bisa juga 100% bilang riya, tapi khawatirnya lebih dekat pada riya. Misalnya Anda infak ke satu yayasan, kemudian tidak ada yang nanya, cuma Anda bilang sama teman-teman Anda, tadi saya infak loh di yayasan itu, misal. Atau dia bilang, kamu sudah infak, saya infak loh, misal contoh. Dia sengaja untuk menarik audiens agar memuji dia. Itu mungkin bisa riya. Memang riya ini berat teman-teman. Karena kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik tersembunyi. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Kata Nabi SAW, riya. Riya gitu ya. Dia memang melakukan ibadah itu, dia perindah sholatnya, dia memperbanyak sedekah, memperpanjang doanya. Semua itu karena ingin dipuji oleh manusia. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, pujian manusia hanya sepanjang lidahnya. Gak ada manfaatnya buat kita. Kalau Anda dipuji misalnya, oh hebat ya kemarin haji, oh hebat ya kemarin begini dan begitu infak. Lalu kita dapat apa? Badan kita tambah gemuk, mata kita tambah terang, gak ada yang kita dapatkan. Seperti angin lalu aja. Kebanyakan orang subhanallah dia kejar pujian orang itu sehingga hilang semua pahala ibadahnya. Untuk apa? Kan gitu. Sudah ada malaikat yang mencatat amal kita, gak usah khawatir. Gak usah kita ceritakan kepada orang lain. Dan pastikan bagi orang-orang yang tidak sibuk menceritakan ibadahnya, itu nanti Allah akan bongkar setelah mereka meninggal. Supaya jadi pelajaran buat orang lain dan juga menjadi tambahan pahala buat dia. Berapa banyak kisah sahabat Nabi, kisah tabi'in, tabi'in, generasi yang datang setelahnya, dinukil kepada kita kisah-kisah sedekah mereka, sholat malam mereka. Tapi bukan di masa mereka hidup. Di masa mereka sudah meninggal dunia. Supaya dijadikan pelajaran bagi orang lain, Allah mudahkan terbongkar dan juga menjadi ekstra pahala buat mereka. Gitu kan? Jadi hati-hati dengan ini. Nah, cuma sebagai penutup mungkin dalam pertanyaan ini ya. Kalau riya itu sedang dibisikkan oleh syaitan. Misal Anda lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang yang sholat di sebelah, ramai, atau ada teman, ada atasan, ada mertua, ada siapa saja, ada bisikan dalam hati kita, itu perindah sholatmu, kamu lagi dilihat, atau kita lagi berdoa, oh kamu lagi dipuji, atau kita lagi baca Quran, atau mau haji, mau umroh, ada saja bisikan. Jadi masalah riya tidak riya tergantung antum, Anda sendiri mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan bisikan itu, kita terbawa dengan arus bisikan itu sehingga kita betul-betul memperindah ibadah karena dia riya. Tapi kalau kita lawan dia, kita nggak mau ikut. Bahkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Seperti hadis Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Sahabat ini teman-teman datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya sholat kadang-kadang ingat khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan bernama khinzib atau khinzab, ya, yang memang dia bertengkar di sebelah kuping kiri kupingnya manusia, lalu dia membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali. Tidak usah balik ya, cuma sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meniup dengan sedikit ke sebelah kiri kita. Maka kata Utsman radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan sudah hilang godaan syaitan itu kepada saya. Jadi kalau ada bisikan syaitan, selama kita tidak mengiyakan, berarti tidak riya, kan gitu. Ibarat orang kalau kita lagi di lampu merah, ada yang tawarin produk, kita nggak buka jendela, kita nggak negosiasi, ya udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena semua ibadah kita pasti terlintas riya, teman-teman sekalian. Ya, karena itu senjata pamungkasnya syaitan.
Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik. Kalau Anda misal merasa umroh Anda yang lalu pernah riya nih. Nah, sekarang berdoa sama Allah SWT, minta, ya Allah, dulu hambamu belum faham, dulu hambamu masih lemah secara keimanan, maka tolong terima ibadah itu kalaupun ada terlintas riyanya. Dan tetap minta lagi, ya Allah, dan mudahkan hambamu mengulangi ibadah ini agar lebih ikhlas dan tulus kepadamu. Itu lebih baik. Ya. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz. Berarti intinya ada di diri kita sendiri Ustaz. Pada saat datang godaan tersebut, kita selalu menepisnya untuk tidak ria gitu ya Ustaz. Masya Allah. Oke, selanjutnya ini juga beberapa dilema Ustaz tentang umroh sendiri. Ada satu ketakutan dari mungkin masyarakat terkait tentang umroh ini sendiri, sehingga ini membuat mereka takut untuk melakukan ibadah umroh Ustaz. Seperti salah satunya, mereka takut jika Allah membalas semua keburukan-keburukan mereka di tanah suci Ustaz. Itu bagaimana antum menanggapinya Ustaz secara syar'i? Silakan Ustaz. Kalau balasan Allah itu tidak harus di tanah suci teman-teman ya. Balasan Allah itu datang di mana saja. Kan begini kaidah dasarnya, semua pelanggaran sangat dekat ya dengan hukuman, kan gitu. Peraturan dunia atau peraturan manusia atau peraturan Allah Subhanahu wa taala. Anda kerja di kantor, Anda langgar peraturan kantor. Berarti Anda sangat dekat dengan ancaman yang diancamkan oleh kantor itu kan? Kan begitu. Sama juga dengan ini, ya. Jadi balasan Allah bisa datang selama Anda tidak taubat kepada Allah. Mau di tanah suci atau di Indonesia, di negara sendiri. Anda biasa gosipin orang, Anda biasa fitnah orang, Anda ini dan itu, maka ini bisa saja Anda dihukum oleh Allah SWT. Jadi tidak harus di tanah suci. Intinya sebenarnya dia taubat atau tidak. Kalau dia taubat nasuha tidak ada hukuman insya Allah. Tapi kalau dia tidak taubat, maka dikhawatirkan dia akan datang hukuman-hukuman dari Allah yang akan menarik dia agar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, syukran. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi Ustaz, baru kita menyelesaikan talk show ini. Pertanyaan selanjutnya itu terkait apakah ada ancaman Ustaz bagi orang-orang yang melakukan syirik ketika mereka melakukan ibadah umroh ini Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau syirik itu bukan hanya berhubungan sama umroh sama haji ya. Semua perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan makhluk ya, itu akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Kalau syirik besar batal keislamannya, seperti menyembelih untuk selain Allah gitu kan, berdoa kepada selain Allah atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya, mirip dengan orang-orang Quraisy di Mekah dulu, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah, mereka juga mengenal ada Nabi pernah diutus di Mekah namanya Nabi Ibrahim, makanya mereka ikuti program haji ya. Dari sebelum Nabi SAW lahir penduduk Mekah itu sudah haji mereka, tetapi mereka melakukan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah, mereka anggap ini sekutunya Allah, partnernya Allah. Jadi minta sama Allah, minta juga sama patung itu. Nah mirip kalau di negeri kita ini, dalam sholat dia bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi setelah itu, dia pergi ke kuburan sebelah masjidnya, minta-minta sama kuburan itu. Lalu mana tadi komitmen dari perkataan dia, hanya kepadamu ya Allah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran dengan orang yang minta-minta pada kuburan yang dianggap kuburan orang soleh. Sementara yang dalam kuburannya itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Orang mati yang butuh doa. Kita nggak perlu minta kepada orang mati tersebut. Ya. Kalau dia sudah lakukan kesyirikan besar, keislamannya batal. Bisa saja ibadahnya tidak diterima semua oleh Allah SWT. Baik haji, umrah atau yang lainnya. Gitu kan. Kalau dia lakukan kesyirikan besar, dia harus mengulangi syahadatnya kembali. Kalau syirik kecil, yaitu riya tadi karena pamer, maka di saat itu yang batal cuma ibadah yang sedang dia kerjakan saja. Misalnya Anda sholat, Anda riya di sholat itu, misalnya sholat asar tadi. Maka yang batal sholat asarnya aja, tidak semua ibadah kita batal. Tapi kalau syirik besar, membatalkan semua. Termasuk pergi ke dukun, ya, menjadi dukun, percaya sama mereka, ramalan-ramalan bintang, ini bahaya sekali. Ya. Ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk talk show ini Ustaz. Apakah dianjurkan kita untuk melakukan ibadah umroh ini secara berulang-ulang Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Iya, tadi kan sudah kita sebutkan hadisnya di pembukaan. Rutinkanlah haji dan umroh itu. Jadi habis dari umroh ke umroh, umroh ke haji, haji ke umroh, haji ke haji lagi. Semampu kita, ulang-ulangin aja. Ya, karena kata Nabi SAW, keduanya umroh dan haji akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Dan umumnya kaum salafus saleh dulu, orang-orang saleh sebelum kita, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, generasi-generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka kalau laksanakan ibadah haji dan umrah, mereka sering mengulang-ulangi doa, mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan ini adalah perjalanan terakhirku ke rumahmu. Sehingga mereka mengulang-ulangi haji dan umrah setiap tahun. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ini adalah ulamanya tabi'in. Namanya Atha bin Abi Rabah. Atha ini rahimahullah murid langsungnya Abdullah bin Umar. Dan beliau tinggal di Mekah. Umurnya 100 tahun dan beliau haji 70 kali. 70 tahun beliau ulangi haji. Berarti diulang-ulangi gitu kan. Ya. Oke, Afwan Ustadz, ada sekitar 3 pertanyaan dari ikhwah kita yang di sini. Oh, dibacakan Ustadz? Boleh? Boleh. Oke, bismillah. Pertanyaannya dari Assalamualaikum Ustadz. Dari Mustafa, bismillah. Pertanyaan saya adalah, sering didengar bahwa jika kita hendak melakukan umroh dan jika ada hutang maka tidak boleh haji ataupun umroh, melainkan harus melunasi hutang terlebih dahulu. Apa pendapat antum tentang ini? Bagaimana Ustaz? Ini kita rincikan dulu. Ya. Yang pertama teman-teman, kalau Anda masih bisa tidak utang, jangan utang. Karena utang ini bisa dianggap dosa kalau Anda punya kemampuan, Anda nggak bayar nanti. Makanya kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin tergantung antara langit sama bumi kalau dia meninggal selama utangnya belum dibayar, gitu kan? Tapi kalau Anda harus utang dan Anda memang butuh, maka ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, siapa yang utang niat ingin membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang niat tidak ingin membayar dari awal, Allah akan persulit dia membayarnya. Ya. Jadi utang itu kalau memang betul-betul kita perlu dan harus diniatkan untuk dibayar. Kemudian kalau bertemu antara pembayaran utang dengan ingin melaksanakan umroh atau haji, maka kita dahulukan pembayaran utang. Ya, kalau bersamaan waktunya ya. Misal kita mau umroh di bulan Agustus dan ternyata di bulan Agustus jatuh tempo pembayaran utang. Uang kita hanya opsi umroh atau bayar utang. Ya, kita harus bayar utang. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu kezaliman. Tidak boleh ya. Tetapi kalau utang Anda cicilan, misal Anda punya KPR ya, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, dan Anda sudah bayar cicilan bulan itu, walaupun utang Anda masih banyak. Ada kelebihan uang Anda mau umroh, tidak masalah. Yang penting yang jatuh tempo sudah terbayar. Ya seperti itu. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya dari hamba Allah Ustaz. Ustaz, saat tawaf kan harus dalam keadaan suci atau berwudu. Kalau saat umroh atau haji tidak sengaja menyentuh lawan jenis, apakah batal wudunya Ustaz? Jadi masalah sentuhan dengan lawan jenis ini berbeda menjadi 2 pendapat ulama. Baik itu lagi tawaf atau tidak tawaf ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sentuh dengan lawan jenis termasuk mahram sementara. Siapa itu mahram sementara? Suami istri. Karena mereka selama masih status suami istri belum cerai berarti mereka masih mahram ya. Tapi kalau mereka cerai dan perempuan sudah lewat masa iddah, maka sudah bukan lagi status suami istri. Nah, dalam madhab Syafi'i rahimahullah, kalau tersentuh dengan lawan jenis yang bukan mahram atau mahram sementara, batal wudunya. Syahwat atau tidak syahwat. Kalau jumhur ulama, 3 imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mengatakan tidak, ini butuh dirincikan. Kalau sentuhannya itu dengan syahwat, batal wudunya. Sebagian juga ada yang mengatakan kalau secara sengaja, ya, kalau dia tidak sengaja, maka tidak batal, termasuk tidak syahwat, ya. Karena ada sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengecup keningnya Aisyah, istri beliau pada saat mau imami sholat, lalu beliau pergi sholat dan tanpa uduk lagi. Tanpa uduk lagi, berarti menandakan
cuma sentuhan kasih sayang, tidak ada syahwatnya, maka tidak dianggap batal. Ini pendapat ulama. Tetapi umumnya kalau di tawaf, yang saya tahu sebatas ilmu saya, dalam mazhab Syafi'i pun dianggap di tawaf itu ada uzurnya. Apalagi orang tidak sengaja desak-desakan, maka itu tidak batal. Allahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir untuk talk show pada kali ini Ustaz. Ustaz, saya pernah saat umroh ketika sa'i, kaki saya terkena sabun bekas pelan lantai. Hal yang harus dilakukan, apakah saya harus membayar dam atau mengulangi umrah tersebut, ataukah itu tetap sah Ustaz? Tidak, itu sah saja ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, saya pernah umroh, saya sa'i, saya kesentuh sabun yang wangi bekas dipel Masjidil Haram. Karena memang dia per 2 jam sekali biasanya dipel itu. Karena keringatnya jemaah haji, jemaah umroh kan itu termasuk maintenance yang luar biasa. Nah itu biasanya ada wanginya. Kalau kesentuh kita, apakah kita termasuk harus sembeli dam? Jawabannya tidak, karena itu Anda tidak sengaja. Yang kena dam itu kalau kita sengaja semprotin parfum, sengaja kita pakai sabun dan sampo, nah itu cuci tangan misalnya atau mandi, nah itu baru kena dam. Allahu a'lam. Oke, sudah cukup pertanyaan Ustaz. Baik, mungkin teman-teman karena melihat waktu sudah pukul 17:15, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Untuk lebih jauh, teman-teman kalau mau mempelajari tentang manasik haji dan umrah, insya Allah kami sudah ada di media kami ya, di Khalid Basalamah Official. Teman-teman bisa masuk ke YouTube, diklik logonya, kemudian cari. Di situ ada playlist, diklik playlistnya, cari tentang manasik. Ada panjang lebar. Setiap kali kami mau umroh atau kami mau haji, selalu saja ada manasik ya. Kami jelaskan panjang lebar tentang 5 hal tadi kalau umroh, ihram, niat, kemudian tawaf, sa'i, dan juga tahallul, cukur rambut. Juga kalau manasik haji itu lebih dalam lagi. Karena kita jelaskan juga dari mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Dari tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 sampai tanggal 13 semuanya menghabiskan waktu di Mina dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini Anda bisa lebih dalam lagi mempelajarinya insya Allah. Dan bagi yang berminat kalau mau bergabung bersama kami di Uhud Tour nanti, setiap bulan kami ada penerbangan. Dan bismillah berazam, tentu Anda bisa sama travel mana saja yang Anda inginkan. Anda bisa membandingkan nanti harga dan fasilitasnya. Kami sudah berikan kepada Anda keutamaannya, tata cara, dilema-dilema yang ada dan kita sudah jawab. Maka insya Allah sudah cukup. Ya bismillah, nanti kalau Allah mudahkan di sana, perbanyak doa, perbanyak ibadah. Jangan sia-siakan dengan malah fokus belanja dan omong kosong. Tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah ulangi lagi kesempatan Anda untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji itu. Mungkin begitu saja. Terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman panitia yang sudah memudahkan talk show kita ini. Dan semoga selalu teman-teman sekalian isi sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Allah selalu menerima hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Serta Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negara kita. Juga Allah tolong saudara-saudara kita di Gaza dan Rafah, di Palestina secara umum dan dimanapun mereka yang sedang tertindas. Allah berikan juga mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.